Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gabungan dua kelas jadi satu ya. Jadi ada kuliah mantan alumni Big Data. Ya, oke, gini ya. Di kuliah statistik inferensia ya, pengalaman dari beberapa kali pertemuan dengan kuliah online ada aja masalah ya. Tadinya saya terapkan dengan kuliah tatap muka dengan Meet ya, ternyata banyak masalah karena banyak yang pertama sinyal ya, jadi suaranya itu nggak jelas, nggak jelas gitulah ya, itu jadi masalah. Jadi misalkan di dalam perkuliahan ya 10 dikurang 2, nah 10 kurangnya hilang tidak terdengar 10-2, jadinya 2 angka ini dapat dari mana? Nah, itu jadi masalah ya. Sehingga saya selalu merekam ya perkuliahan kita, ya perkuliahan menjadi video supaya apa? Supaya jika ada kendala sinyal ya kita Anda bisa merekam. Kalau melihat video itu kan Anda bisa melihat kembali ya, bisa mengulang kembali videonya, Anda lihat kembali. Nah, di tata cara perkuliahan online ini saya bacakan sedikit saja ya. Jadi nanti tahapannya Anda materi ya. Kalau dulu kan hanya dapatkan materi saja. Ya. Sekarang itu selain materi ada link ya. Jadi ada 2 nanti gini ya. Nomor 2 ini. Jika kuliahnya materinya tidak terlalu sulit ya, tidak butuh terlalu interaktif ya, kita cukup pakai dengan video. Ya, video penjelasannya ada di situ ya, sama persis dengan kalau Anda dengan kuliah dengan Google Meet ya, sama persis gitu ya. Nah, yang kedua ada skenario, misalnya kuliahnya itu ya, itu saya butuh interaktif itu bagaimana, harus mengetahui 2 arah, baik saya bertanya maupun Anda menjawab gitu. Nah, itu saya harus menggunakan Google Meet. Tapi ini bisa juga jadi gabungan keduanya. Oke. Nah, terus ya, jadi Anda pertama adalah download materi video PDF-nya ya, download materi PDF-nya. Yang kedua, Anda bisa mengklik link video pengajaran online ya. Bagaimana cara perhitungannya. Jadi Anda bisa mengulang, kalau ketinggalan Anda bisa mengulang. Kalau dengan Meet Anda tidak bisa mengulang gitu ya, agak susah gitu ya. Jadi repot kasihan Andanya, apalagi kalau yang kendala sinyal. Ya, suaranya sering hilang, putus dan sebagainya. Ya, dengan video lebih manusiawi lah, Anda bisa mengulang kembali gitu ya. Nah, cuman kalau ada kesulitan ya terkait dengan materi, Anda bisa langsung tanya jawab ya di WAG, WhatsApp group ya, WhatsApp group. Misalkan Anda mau bertanya tentang materinya tentang apa ya, Anda screenshot terus ditanya gitu. Saya akan jawab ya. Nah, yang keempat seperti biasa ya, sekali lagi ya, saya jangan protes kalau saya suruh minta kerjakan latihan soal ya, karena gini, mata kuliah statistik inferensia ya, kalau Anda tidak berlatih berhitung ya, tidak pernah dilatih, itu nggak akan bisa ya. Sudah dilatih sekali aja masih bisa lupa, apalagi nggak pernah pegang gitu. Nah, harapannya Anda berlatih ya. Jadi saya minta harus dipaksa Anda mengerjakan latihan ya, latihan. Anda harus menghitung sendiri. Ya itu ya. Jadi nanti Anda ada kuis ya yang harus dikerjakan ya. Oke. Jadi ini ya aturannya ya. Pada saat jam kuliah, mahasiswa wajib membuka learning, mendownload dan membaca PDF, mendengarkan video perkuliahan ya, diskusi dengan WAG. Ya, presensi dengan cara mengerjakan kuis. Jadi sekali lagi presensi dengan mengerjakan kuis ya. Nah, karena ini adalah perkuliahan online, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Sehingga Anda harus mengerjakan presensi dengan kuis. Jadi gini, ya ini sudah saya beberapa kali perkuliahan gitu. Saya cari metode-metode yang tepat itu sebaiknya seperti apa gitu ya. Jadi gini ya, kalaupun Anda tidak bisa kuliah dengan Google Meet gitu ya, Anda kan harus mengerjakan kuis kan ya.
kuis. Kuis itu adalah saat jam kuliah. Ya, Anda kalau tidak bisa mengikuti perkuliahan pada hari H, Anda tonton baca saja materinya, Anda tonton videonya sehari sebelumnya, ya. Nah, terus pada saat jam kuliah, Anda kerjakan aja kuisnya. Jadi tidak mengganggu pekerjaan Anda juga. Yang ngerjakan kuis kan paling 20 menit gitu kan. Ya, minta izin lah dengan atasan 20 menit untuk mengerjakan. Kenapa? Karena pengalaman yang kemarin itu ya, karena kuliahnya harus jam tersebut sehingga nanti Anda tidak absen, tidak kerjakan kuis gitu ya. Nah, jadi saya bermudah seperti itu. Jadi Anda misalkan masih bekerja ya, jam kerja gitu ya. Saya ngerti lah dengan kondisi pandemi seperti ini pasti kerjaan ditambah-tambahin karena orangnya dikurang-kurangin kan. Ya, saya paham lah. Jadi Anda juga bekerja, kalau nggak bekerja Anda juga sulit nanti untuk kuliah. Saya paham itu. Tapi sekali lagi, ya, karena kenapa? Sekali lagi Anda harus kuliah, harus hadir, ya, cukup mengerjakan kuis aja, ya, cukup mengerjakan kuis aja, ya. Tapi karena tidak akan bisa mengerjakan kuisnya kalau Anda tidak baca materi dan melihat videonya. Ya, itu masalahnya. Nah, sehingga apa? Anda baca materi sehari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya, Anda lihat videonya, begitu kuisnya terbuka, Anda bisa mengerjakan kuis dengan mudah gitu, ya. Nanti saya upload kok bahan materinya, ya. Saya upload sehari sebelumnya materinya supaya Anda bisa melihat, ya. Nah, absensinya hanya cukup dengan mengerjakan kuis. Begitu Anda mengerjakan kuis, ya, berarti Anda sudah melakukan dua hal. Pertama adalah latihan soal, dan yang kedua adalah absensi, gitu ya. Nah, jika ada yang mau bertanya, Anda bisa bertanya dengan WAG, dengan cara screenshot materinya, PDF-nya itu, kalian screenshot. Nah, di bawahnya apa yang mau ditanya, ya. Supaya saya bisa langsung jawab. Kalau tidak di screenshot, saya harus buka materinya dulu, harus buka e-learning-nya dulu, gitu. Lama lagi kan jawabnya, ya. Nah, kalau misalkan pada saat Google Meet atau Zoom Meet, semua mahasiswa mematikan mic dan menyalakan mic jika ingin bertanya. Ya, ini standarnya ya, UTS, UAS, ya. Nah, 1-2 ini paket, ya. Jadi kalau Anda mengerjakan tugas, otomatis kehadiran ikut ternilai. Berarti tugas itu sudah mencerminkan kehadiran 25%. Ya, jika jawaban salah, kehadiran tetap tercover 25%, gitu ya. Ya, apalagi kalau tugasnya benar, berarti nilai Anda sudah 50 di tangan, 50 di tangan. Nah, penentunya adalah UTS dan UAS, ya. Nah, UTS dan UAS berarti kalau 50 berarti nilai D itu udah di tangan sebenarnya. Tapi kan jangan dong masa nilai D gitu ya. Usahakanlah UTS dengan UAS ikut, ya paling enggak di sini sudah dapat sebenarnya kalau UTS dan UAS ikut, ya. Apalagi kalau misalkan Anda memang belajar ya, berniat untuk berkuliah dengan baik, ya bisa dengan nilai A atau nilai B. Oke. Nah, itu sekelumit materinya ya. Oke, saya coba munculkan di sini ya. Silabus mata kuliah ya. Oke. Ini kalau telat gini. Silabus mata kuliah. Oh ya, bisa absensi dulu di chat ini ya, di chat ini nama dengan NIM ya, sambil ini Anda bisa ada chat di situ, Anda ketik nama NIM gitu ya supaya bisa presensi awal ya, kehadiran presensi awal ya. Oke, di sini ada silabus ya, topik materi mata kuliah ya. Hari ini ya Anda belajar tentang distribusi peluang binomial. Itu pertemuan 1 ya, binomial. Nah, nanti kuliah kedua peluang multinomial. Nah, 1-2 ini Anda sebenarnya belajar logika. Ya, kenapa selalu statistik itu dibukanya dengan logika, ya? Karena kalau logikanya tidak terbuka, ya Anda tidak akan bisa menjawab perkuliahan berikutnya. Jadi 1 dan 2 ini lebih kepada logika berpikir, logika sistematis dan sebagainya. 1 dan 2. Sebenarnya sampai 4 pertemuan sebenarnya, cuman saya rangkum jadi 2 aja. Ya. Nah, nomor 3 adalah distribusi normalitas data. Tujuannya apa? Supaya Anda mengetahui data itu normal apa tidak, sehingga bisa digunakan untuk analisis berikutnya. Nah,
kuliah ketiga sampai 10 ini dasar-dasar dalam membuat skripsi Anda. Jika Anda pakai statistik inferensia atau memakai regresi linear berganda. Ya, dari nomor 3 sampai 10. Tapi kalau misalkan Anda tidak menggunakan regresi berganda, kuliah nomor 3 sampai kuliah nomor 7 itu digunakan jika Anda menggunakan data primer, kuesioner. Itu ya. Oke, kita ulang ya. Kuliah 1 sampai 2 adalah Anda belajar membuka logika, cara berpikir, sistematik dan sebagainya. Kalau 1 dan 2 Anda paham, berarti Anda dengan mudah menguasai kuliah 3 sampai 10. Ya. Nah, kuliah 3 sampai 7 ya, itu tujuannya adalah jika penelitian Anda menggunakan data primer itu apa? Kuesioner. Berarti Anda harus memahami kuliah ke-3 sampai kuliah ke-7. Ya. Nah, itu. Kalau Anda menggunakan regresi berganda, ya berarti Anda harus memahami dari kuliah ke-3 sampai kuliah 10. Gitu ya. Nah, makanya ini sangat penting sekali mata kuliah ini karena terkait dengan skripsi Anda. Ya. Jadi jika Anda menggunakan data kuesioner, berarti Anda harus paham semuanya. Gitu ya. Nah, karena kita total pertemuannya adalah total kuliah adalah 10 kali, ya. Total kuliah adalah 10 kali. Ya, jadi semua ada yang dimanfaatkan di sini, ya. Nomor 8 ya, dari harusnya kan total kuliah pertemuan 14, cuman diminta dimanfaatkan. Jadi kuliah ke-8 ini jadi 3 pertemuan dimanfaatkan dalam 1 kuliah, ya. Tapi it's okay ya, saya tidak ngasih regresi berganda itu kan banyak ya. Lebih dari 1x-nya adalah regresi berganda, ya. Jadi saya tidak memaksa Anda sampai 4x, ya. Saya cukup 2x saja, x1, x2, ya. Karena kalau sampai 4x, ya harus terpenuhi jumlah pertemuannya 3, gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2x, ya, x1, x2, lebih baik menggunakan software. Nah, itu akan dilatih di kuliah 10, gitu. Ya, dilatih di kuliah 10. Sehingga kalau sudah lebih dari 2, Anda makan waktu, capek ya. Zaman sekarang Anda bukan cuma hanya harus dituntut mengerti, tapi juga dituntut cepat. Sehingga di kuliah 10 nanti harapannya semuanya menggunakan laptop. Ya, laptop, software. Tujuannya apa? Gini, ya, banyak sekali ya teman-teman Anda, senior-senior Anda, begitu mau menyusun skripsi nggak bisa ngolah data. Nggak bisa ngolah data, terus akhirnya bayar orang di Margonda di Depok. Ya, ada di situ ada namanya klinik statistik pengolahan data. Sekali ngolah data itu bayar 700-800 ribu. Ya, ini menurut informasi senior Anda yang udah ujian ya. Nah, 700-800 ribu. Itu sekali ngolah, iya sekali ngolah. Terus kalau misalnya nanti pas skripsi ada salah lagi gimana? Bayar lagi. Oh, berarti cukup lumayan ini 2 juta gitu ya Anda keluarkan untuk ngolah data. Padahal itu cuma duduk ya, Anda ikuti kuliah saya ini 1 jam, 2 jam, ya, Anda duduk, ya itu udah bisa ngolah data dengan data apapun, ya. Sehingga jika ada revisi dari dosennya, ya Anda nggak perlu bawa-bawa ke Depok, cukup Anda kerjakan sendiri, ya. Nah, makanya saya berikan di kuliah 10 ini exercise dengan komputer, harapannya semua punya. Ya, daripada Anda bayar orang 700 ribu sekali konsultasi, lebih baik Anda cari komputer-komputer second, Anda bisa ngolah data, ya, Anda bisa belajar. Itu caranya ya. Nah, harapannya jadi kuliah statistik inferensia ini lebih pada aplikasi dalam menyusun skripsi Anda, ngolah data skripsi ya. Harapannya seperti itu. Sehingga dituntut benar-benar Anda paham ini, gitu. Ya, berhubungan dengan skripsi Anda. Oke, ya, jadi di sini ya, nanti ini adalah yang pertama tadi adalah link kuliah pengantar ya, ini sudah Anda klik, caranya seperti tadi saya berikan link. Nah, di sini ada materi ya, bentuknya PDF, Anda nanti download materinya. Ya, terus ini ada videonya ya, videonya. Ini udah saya rekam ya, sehingga ini interaktif, informatif ya. Saya buat seperti mengajar di kelas ya, seperti mengajar di kelas. Ya, Anda bisa lihat videonya ya. Nah, sehingga apa harapannya Anda melihat materi yang sudah ada, Anda sudah bisa menjabarkan ya, sambil baca ya, sambil baca sambil lihat videonya ya. Anda baca, Anda lihat videonya, Anda sudah bisa mengerjakan latihan soal kuis ya dengan mudah gitu. Ya, sehingga habis itu Anda bisa
sekaligus presensi. Nah, kelebihannya kalau Google Meet ya, kalau Google Meet itu Anda jika ada yang lupa, ada yang mau ada yang tidak paham, Anda tidak bisa ngulang. Kelemahannya Google Meet seperti itu, Anda tidak bisa ngulang. Tapi ini saya rekam ya. Sehingga apa? Oh, tadi ada yang kurang jelas. Anda bisa reverse ya, bisa mundur ya, bisa balik kembali. Anda ulang, Anda bisa pahami di situ. Ya. Bahasanya juga dengan bahasa kuliah kok. Jadi Anda tidak kaku seperti kuliah big data yang kadang-kadang dengan PowerPoint saya kaku gitu ya. Ini saya buat informatif ya kuliah. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu Pak yang apa? Yang kuis itu yang di learning kan ada tuh yang paling bawah tuh Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak? Kuis di dalam Google Meet apa gimana ya? Sebentar saya lihat dulu ya. Ini ada yang masuk. Sebentar ya, ini kok error nih. Nih Google Meet gini nih kalau lagi. Oke, Pak. Sebentar ya, ini error nih. Oke. Nah, penyakitnya gitu tuh pakai Google Meet. Gak mau tampil. Tadi apa pertanyaannya? Yang siapa tadi? Saya Pak. RD, Ya, Pak. ya, apa Hatin? Ya. Itu di learning di learning Dewantara tuh di web itu ada tuh yang di terakhir tuh ada kuis. Ini. Ya. Nah, itu. Kenapa? Kuisnya itu maksudnya gimana ya Pak ya? Nah, diklik aja nih, klik gitu ya. Nah, nanti Anda jawab. Itu kan oh, kalau di saya belum ada Pak. Kayak gitu Pak. Hah? Di belum saya ada. Karena jamnya belum mulai. Oh. Oke Pak. Ini baru aktif ya. Aktif tuh jam 6 tuh. Paham ya? Oke, Pak. Ya jadi gitu. Maksud saya makanya jadi kuis itu dibuka pada saat perkuliahan ya. Tujuannya apa? Anda baca dulu, lihat videonya dulu. Nah, bagi yang ada berhalangan waktu, ya Anda belajar aja sehari sebelumnya karena nanti bahan kuliah itu selalu saya upload sehari sebelumnya. Ya, jadi Anda baca aja, itu kan materinya ada. Terus videonya ada. Nah, Anda baca latihan aja sendiri, nanti begitu kuis terbuka, Anda bisa mengerjakan dengan mudah gitu. Jadi Anda tidak ada masalah dengan absensi ya. Nah, apapun yang terjadi, Anda kerjakan kuisnya daripada Anda izin. Izin itu kan pertama ribet ya ngurusnya ya. Yang kedua nilainya juga tidak full gitu kan ya. Dan yang ketiga harus ada bukti, kan repot ya. Lebih baik Anda mengerjakan kuisnya di situ. Saya udah permudah lah caranya bagaimana, saya juga mikirin lah ya. Supaya Anda tetap bisa pekerjaannya tidak terganggu ya. Tapi juga tetap bisa kuliah. Pada intinya di kuliah saya itu adalah baca dan dengarkan gitu. Baik sehari sebelumnya ya maupun pada saat kuliah gitu ya. Jadi kalau misal terhalang waktu karena bekerja, ya sehari sebelumnya Anda siapkan, belajari materinya, dengarkan videonya, pada saat hari H Anda mengerjakan kuis sebentar. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Mau izin, Pak. Ya, mencet, Pak. Ini Pak, saya kan misalnya ada tugas keluar daerah waktu itu pas kuliah, apakah kuat dengan surat perintah dari dinas atau SKPD tertentu Pak? Misalnya saya
ada tugas ke Bandung atau ke Garut dalam waktu pas kuliah mata pelajaran Bapak gitu Pak. Gimana Pak solusinya Pak? Mohon petunjuk Pak. Terima kasih. Nah, gini Pak Encep, yang penting Pak Encep ada sinyal nggak? Kalau ada sinyal, kerjain aja itu sebentar. Oh siap Pak. Oke. Yang penting ada sinyal, kecuali kalau nggak ada sinyal. Jadi Ya, gini siap, Pak Encep, jadi Pak Encep baca aja materinya, sehari sebelumnya Pak Encep baca, sehari sebelumnya, Ya. terus pada saat sama videonya, pada saat hari A Pak Encep udah paham tuh, ya tinggal ngerjain sebentar, Oh gitu siap Pak. 20 menit. Yang penting ada Jadi- sinyal. Tujuannya gini Pak Encep, supaya Pak Encep nanti pada saat ngerjakan keluar. tugas itu sudah langsung absen itu kan. Oh siap ya Pak. Yang ngerti Pak. Ya saya gini Pak, soalnya kalau pakai surat tugas, pertama Pak Encep harus nyari suratnya dulu, izin segala macam. Yang Ya. kedua, nilainya juga nggak penuh Pak Encep, kan sayang. Oh iya benar Pak. Ya. Itu ya, selama masih ada sinyal kerjain aja lah. Saya sudah coba mempermudah ini bagaimana caranya gitu istilahnya. Siap Pak, ngerti Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Mohon izin Pak, Ya. untuk misalkan untuk izin ya Pak ya. Nah pekerjaan saya kan nggak nentu ya Pak, takutnya misalkan di saat ada kebakaran di waktunya jam kuliah itu gimana ya Pak? Ya masa lagi kebakaran nyemprot Iya amat. gitu Pak. Kerjain tugas. Gini aja lah. Kalau kayak gitu nanti WA saya. Oh gitu Pak. Berarti ya. saya sudah selesai nanganin aja ya Pak ya. Kalau misalnya di Nanti waktu yang kabarin aja. gitu, ya. Video apa nanti masa lagi nyemprot kebakaran sambil kerjain tugas. Gitu. Saya juga inilah apa itu kan nggak menentu, tapi kan nggak tiap maghrib kali Iya, ini iya kebakaran. maksudnya ngejaga aja gitu Pak, takutnya suatu waktu gitu Pak. Ya, itu saya paham lah. Ya, tapi tolong dikabari ya, Oh, iya. ada semacam buktinya lah gitu. Oh iya, ya. Berupa foto. Ada lagi yang lain? Ya, Pak ya? Iya. Ada lagi yang lain? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ini ya, baca materi, dengarkan videonya ya, karena waktunya sudah makin ini, dengarkan video kuliahnya. Habis itu Anda kerjakan kuis sebentar kok. Ya. Kalau Anda sudah paham logikanya, itu sebentar sebenarnya. Ya. Anda dengarkan aja videonya. Kalau nggak dengarkan videonya, repotnya nanti Anda nggak bisa menjawab. Ya. Oke. Ini ada yang raise hand. Rizka, mau tanya? Tidak. Pak Herdian? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu di e-learning saya kok masih matkul yang kemarin ya Pak ya? Gimana itu caranya Pak? Tuh, coba ke sekret ya, ke Mas Misbah ya. Tanya, karena tadi yang kuliah pagi juga sama, ada satu orang atau dua gitu ya, sama mata kuliahnya belum update. Nah, saya nggak bisa ngupdate tuh. Iya Ya. Pak. Nah, karena itu mungkin terkait daftar ulang atau apalah gitu. Tapi kalau bisa diurus sekarang nanti diurus, kalaupun nggak bisa nanti kabari saya, karena nanti begitu Anda nggak bisa masuk mengerjakan kuis, absensinya langsung 0 kan gitu ya, sayang kan? Iya Pak, siap Pak. Oke ya. Oke, ada lagi? Ini ada yang raise hand? Raise hand? Cukup? Kalau tidak ada lagi, berarti kuliahnya pengantar ya, saya belum masuk kuliah, pengantarnya sampai sini. Dengarkan videonya ya, sekali lagi dengarkan videonya, karena kalau Anda mendengarkan videonya nanti paham. Ya, saya udah buat interaktif mungkin. Ya, kalau ada kesulitan, tolong tanya di WAG. Ya. Saya coba bantu lah. Ini kelas sore ini kan saya paham Anda sambil bekerja, tapi Anda juga harus membaca dan mendengarkan. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kuliahnya sampai di sini, ya, pengantarnya. Terima kasih ya semuanya sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya izin live ya. Terima kasih Pak. Ya Pak.